Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kembali kami datang di rumah Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan bersama dengan rekan-rekan orang percaya seiman kami. Sungguh mengucap syukur untuk anugerah Tuhan itu. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Kiranya hanya kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Di tengah-tengah cuaca, kemarin siang panas, sorenya tiba-tiba hujan, tadi pagi tiba-tiba gerimis ya. Cuaca yang tidak menentu, kiranya kita boleh tetap dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di bulan ini kita masih tetap berbicara tentang bagaimana Allah memanggil kita, orang-orang percaya, untuk datang kepada Tuhan. Sudah 3 minggu kita lewati. Ada yang masih ingat Bapak Ibu apa aja yang sudah kita dengar dari minggu pertama? Umat yang di apa? Komunitas. Ketiga? Minggu lalu? Civelen ya? Umat yang bertumbuh. Ya, kita sudah 3 ya. Yang pertama kita dipanggil untuk kita beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya dipanggil, tetapi kita juga diminta untuk kita boleh berkomunitas sesama orang percaya. Bukan hanya berhenti di komunitas, Bapak Ibu, kita diajak untuk kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam komunitas itu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Panggilan Tuhan kepada setiap kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana Allah yang sudah memanggil kita untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk bertumbuh bersama-sama. Maka Allah menginginkan kita menjadi orang yang diperlengkapi dan juga diutus. Saya ajak kita semua boleh buka Alkitab kita. Dari Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Oke. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Maka Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada yang tahu ini binatang apa? Lumba-lumba? Lumba-lumba? Hiu-hiu? Atau paus? Ayo, ada 3, lumba-lumba, hiu atau paus ya. Waktu kemarin saya kasih PowerPoint saya kirim gitu ya. Wah, terus langsung di komen, wih ada lumba-lumba gitu ya. Ini lumba-lumba, hiu atau paus Bapak Ibu? Hah? Paus ya. Ini paus ya, bukan lumba-lumba. Masih satu dalam spesiesnya mereka, lumba-lumba, paus, lalu binatang mamalia, anjing laut. Nah, itu masih satu spesies. Pesut, Bapak Ibu tahu pesut? Pesut itu seperti lumba-lumba, tapi dia juga seperti paus. Kalau lumba-lumba panjang, dia ininya agak, kalau orang bilang kita kayak orang jenong. Nah, gitu ya, pesut. Kalau Bapak Ibu pernah main ke Dufan, ke Ancol, di situ ada pesut di sana. Ya, pesut itu air tawar. Nah, Bapak Ibu, paus merupakan salah satu binatang yang saya katakan cukup unik yang Tuhan ciptakan. Ya. Kenapa dikatakan unik menurut saya?
Karena paus satu binatang yang paling besar di laut. Ya. Beratnya kira-kira mencapai 210 ton. Ukurannya paling pendek itu 2,6 meter. Bahkan hingga sampai 34 meter lebih. Jadi binatang terbesar di laut. Bahkan kalau kita lihat paus itu ya Bapak Ibu, Allah itu mendesain paus itu tubuhnya itu penuh dengan lemak. Supaya apa? Supaya paus itu bisa ngambang. Kalau enggak dia akan tenggelam. Jadi lapisan lemak di paus itu tebal. Nah bukan hanya itu Bapak Ibu. Paus juga bisa mengeluarkan suara. Pernah dengar nggak suaranya paus? Pernah ketemu paus nggak? Ada yang pernah jalan-jalan mungkin ke benua Antartika gitu, Atlantik gitu ya. Saya belum pernah ngelihat paus ya Bapak Ibu, saya lihatnya hanya di TV, di YouTube tuh ya paus gitu ya, saya nggak pernah lihat. Tetapi paus Bapak Ibu punya yang namanya nyanyian paus, dikatakan nyanyian paus. Nyanyian paus itu adalah suara yang dikeluarkan oleh paus, ikan paus ini gelombang sonar gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka bisa tahu di mana ada makanan. Supaya mereka bisa tahu di mana kawanannya mereka. Sesamanya mereka itu ada di mana. Supaya mereka tahu di sana itu bahaya atau tidak. Nah itu sonar, suara yang dikeluarkan oleh paus. Lumba-lumba juga ada ya. Lumba-lumba kan keluarin sonar juga ya suara. Tetapi berbeda Bapak Ibu dengan suara yang dikeluarkan oleh paus. Suara yang dikeluarkan oleh paus menghasilkan 20.000 watt. Sehingga suara itu bisa terdengar berkilo-kilometer jaraknya. 20.000 watt. Kalau lumba-lumba nggak sampai segitu. Fungsinya sama, supaya mereka bisa tahu tempat makan, mereka tahu kumpulannya, di sana ada bahaya atau tidak. Nah, kalau lumba-lumba sonarnya itu biasanya digunakan oleh kapal selam. Jadi kapal selam mengadopsi sonar yang dikeluarkan oleh lumba-lumba. Tetapi Allah menciptakan, mendesain paus berbeda dari hewan mamalia yang lainnya. Anjing laut tidak mengeluarkan sonar seperti paus. Lumba-lumba sendiri pun yang mengeluarkan sonar tetap berbeda dengan binatang paus ini. Nah, Allah mendesain sedemikian rupa Bapak Ibu. Binatang Allah ciptakan berbagai macam. Sesama hewan mamalia sendiri aja berbeda Tuhan desain, Tuhan ciptakan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Tentu Allah juga menciptakan kita berbeda-beda bukan? Allah mendesain kita satu dengan yang lainnya itu begitu unik. Dari segi fisik penampilan kita bisa lihat ada orang yang rambutnya keriting, ada orang yang rambutnya lurus. Keriting aja macem-macem, keriting keribo, keriting bergelombang, keriting apalagi banyak Bapak Ibu ya. Baru rambut keriting. Belum lagi warna kulit, ada yang putih, ada yang kuning langsat, sawo matang, ada yang hitam, macam-macam Bapak Ibu. Itu baru penampilan fisik Bapak Ibu. Kita semua diciptakan berbeda dan begitu unik di dalam anugerah dan desainnya Allah. Tetapi Bapak Ibu tahukah kita ini bukan hanya sekedar tampilan fisik yang berbeda, tapi Allah menciptakan kita yang begitu unik ini kalau kita bicara tentang otak. Bapak Ibu tahu ternyata otak kita ini menyimpan 100 triliun fakta. Bapak Ibu yang suka nonton berita, dari pagi bangun tidur nyalain TV, sampai tengah malam mau tidur nontonannya berita gitu ya. Nah otak kita bisa menyerap itu semua. Dikatakan otak kita bisa menyimpan berita itu, fakta-fakta yang ada di dalam lingkungan yang kita hadapi saat itu 100 triliun fakta. Bahkan pikiran kita bisa mengambil keputusan sebanyak 15.000 keputusan per detik Bapak Ibu. Per 1 detik. Otak kita, pikiran kita ini bisa mengambil keputusan sebanyak 15.000.
Saat ini mungkin Bapak Ibu yang duduk di sini, di otak kita lagi mikir macam-macam nih. Habis ini gue mau makannya makan bakmi atau makan mie goreng atau makan nasi goreng. Habis itu mau makannya di mana nih? Di depot ini, depot ono gitu ya. Ini otak kita lagi bekerja nih. Walaupun kita sambil dengerin. Otak kita bisa mengambil keputusan 15.000 fakta per detik. Hidung kita Bapak Ibu, ya, yang kita tahu hidung kita cuma bisa mencium berapa banyak? Bau asam, ya, bau kecut, asam aja ada bau asam kecut, asam apa gitu kan ya. Terus apa lagi? Bau pahit, bau manis, bau bunga. Bunga aja bunga apa dulu? Bapak Ibu ternyata hidung kita bisa mencium bau itu sebanyak 10.000 bau. Makanya Bapak Ibu kalau yang suka pakai parfum, ya, yang senang meneliti tentang parfum atau penyuka pakai parfum, parfum itu ada wanginya itu nggak cuma satu macam. Misalkan kita cium aroma parfum itu liang-liang itu Kamboja, ya, wangi parfum tuh Kamboja, bunga Kamboja. Tetapi nggak hanya ada wangi Kambojanya di parfum itu. Kalau Bapak Ibu pelajari atau orang-orang yang mempelajari tentang parfum, dia akan take down lagi di dalam parfum itu, bukan hanya wangi Kamboja yang ada, tetapi dia kadang-kadang ada wangi woody-nya. Woody itu wangi kayu. Atau ada wangi aroma tanahnya. Atau ada aroma maskinya. Maski itu lebih ke kayak aroma melankolis, agak kepahit-pahit gitu ya. Atau ada wangi vanilanya, wangi manis. Nah, orang yang mempelajari parfum tahu itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dikatakan Allah menciptakan diri kita itu begitu unik. Begitu sedemikian detail. Hidung aja bisa cium 10.000 jenis bau. Nah, Bapak Ibu, Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya termasuk kita itu begitu sempurna. Kalau kita ingat Kejadian pasal 1, Allah menciptakan semuanya itu begitu baik, begitu indah, begitu sempurna, begitu mulia. Tetapi Bapak Ibu di dalam Efesus yang kita baca tadi, Efesus 2 itu berbicara tentang bagaimana ciptaan yang sudah Allah ciptakan itu, yang sudah Allah buat itu sedemikian indah itu, sedemikian istimewa itu, lalu kemudian rusak, jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika Paulus di dalam pasal 2 ini, Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini semua manusia ini sudah berdosa, jatuh di dalam dosa. Ingat Kejadian 1, Kejadian 2 manusia jatuh dalam dosa ya, dosa Adam dan Hawa. Manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Maka ketika Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa hidup kita ini adalah sekarang sebuah anugerah dari Tuhan. Kita yang tadinya baik, begitu mulia, begitu istimewa di hadapan Tuhan, karena dosa kita menjadi rusak. Tapi gak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Allah tidak membiarkan kita ciptaan yang istimewa ini hidup di dalam keberdosaan, hidup di dalam keterpurukan. Tetapi Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa dosa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Dia. Sehingga ketika Paulus berkata, kalau kamu saat ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau sampai saat ini kamu bisa menikmati hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terlebih lagi ketika Paulus berkata tentang dosa. Allah sudah mati di kayu salib, Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Oleh karena itu Paulus mengingatkan tidak ada lagi yang perlu untuk kita megahkan. Dan bahkan kita tidak boleh bermegah. Kenapa? Karena bukan hasil usaha kita. Dikatakan oleh Paulus mulai dari ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-9. Kita yang tadinya berdosa, Allah sudah menyelamatkan kita, mengampuni kita. Allah kembali membentuk kita. Allah kembali membuat kita menjadi orang yang mulia. Sehingga Paulus mengatakan, karena itu kita tidak boleh bermegah diri. Karena semua adalah
karyanya Tuhan, tangan perbuatannya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Paulus berbicara di dalam ayatnya yang ke-10, ketika dia mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dia mau mengatakan kepada kita dan dia mau menegaskan kepada jemaat di Efesus sekali lagi bahwa memang kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tadinya baik kemudian kita menjadi buruk karena dosa, tetapi Allah kembali mengangkat kita dan Paulus mengingatkan bahwa kita ini buatan Allah. Bahasa Indonesia terjemahan LAI, kata buatan Allah tidak terlalu kelihatan maksudnya apa. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, kata buatan Allah di sana diterjemahkan dengan kata His workmanship. Artinya adalah karya milik Allah. Sehingga Paulus mau menekankan demikian Bapak Ibu, kita ini milik Allah. Meskipun kita sudah jatuh di dalam dosa, kita ini milik Allah dan kita ini karyanya Allah. Kita ini buatannya Allah, diciptakan oleh Allah sedemikian rupa. Bahkan hewan pun berbeda dengan kita. Allah menciptakan hewan dengan berbagai macam jenis, dengan berbagai macam keistimewaan dan keunikannya. Terlebih lagi kita Bapak Ibu, Allah mendesain kita sedemikian rupa dengan suatu keistimewaan yang lain daripada ciptaannya yang lain. Sehingga Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Efesus dan hari ini kepada kita bahwa kita ini memang kita dahulu sudah mati karena dosa. Kita dahulu selalu hidup menuruti hawa nafsu, mengikuti dunia. Tetapi hari ini kita yang sudah diselamatkan oleh Allah karena anugerahnya, kita kembali melihat kita adalah sebuah ciptaan Allah yang begitu istimewa. Sehingga mungkin bisa dikatakan kita ini maha karyanya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam tulisan aslinya, kata buatan Allah ini lebih merujuk kepada kata buatan Allah ini digunakan juga ketika berbicara tentang penciptaan yang begitu istimewa. Ya, ketika Allah menciptakan di dalam Mazmur, di sana menggunakan kata ini Bapak Ibu, kata buatan Allah ini. Lalu juga menggambarkan bahwa kita ini adalah orang yang begitu istimewa sehingga ketika kita melihat karya itu, ciptaan itu, kita itu terkagum-kagum. Tidak ada lagi kata yang bisa kita ucapkan. Bapak Ibu pernah nggak pergi ke suatu tempat, Bapak Ibu lihat pemandangan yang begitu indah, sampai-sampai kita tuh nggak bisa berkata-kata apa lagi. Kita hanya cuma bisa bilang, oh Tuhan, Engkau begitu agung dan begitu mulia. Nah itulah karya buatan Allah. Buatan Allah itu begitu indah, begitu mulia sehingga tidak ada satu kata pun yang bisa kita ucapkan lagi tentang karya ciptaan Tuhan. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, bukan hanya kita karyanya Allah, tetapi kita ini juga adalah miliknya Allah. Allah itu membentuk kita sedemikian rupa sehingga Allah itu menjadi seorang penjunan bagi kita. Allah yang membentuk kita. Sama seperti seorang penjunan ya Bapak Ibu ya, seorang yang ahli membuat karya seni, misalkan vas bunga, piring, menjadi cantik, kendi-kendi yang begitu indah. Nah itu dikatakan seorang penjunan. Kenapa? Karena ketika dia mau membentuk itu, dia pakai tanah itu, dia bentuk tanah itu sedemikian rupa. Kadang-kadang tanah itu mungkin dipukul-pukul sama dia, dikasih air, tanah itu dibakar, lalu kemudian dipukul-pukul lagi sedemikian rupa. Entah itu nanti dipangkas, nanti diberikan siluet, sehingga menjadi suatu mahakarya yang indah. Nah kita ini miliknya Allah Bapak Ibu. Bukan asal penjunan, tetapi kita ini miliknya Allah. Allah yang menjadi tuan di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berbicara, kita ini adalah
orang-orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan adalah orang-orang yang begitu istimewa. Nah sekarang pertanyaannya ketika kita dikatakan kita mau menjadi umat yang bukan hanya bersekutu, bukan hanya kita mau bertumbuh dan berkomunitas, tetapi kita juga harus menjadi umat yang mau untuk diperlengkapi, yang mau untuk melayani. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-10 Paulus mengatakan kita ini harus melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan baik apa Bapak Ibu yang Allah inginkan untuk kita lakukan? Tentu melayani Dia. Tapi pertanyaannya ketika kita bicara tentang melayani, pasti di otak kita, aduh males banget ya. Udah capek, uyuh kata orang Banjar mah. Gitu ya, udah uyuh, udah capek. Bukan bagian saya sibuk. Atau bahkan mungkin kita berkata, saya gak tahu harus melayani di bagian apa. Saya gak tahu, saya bingung. Pertama Bapak Ibu yang bisa kita ketahui, yang kita bisa kita lakukan adalah yuk cari tahu. Apa sih yang menjadi karunia rohani kita saat ini? Menjadi karunia rohani kita masing-masing. Bapak Ibu bagaimana kita tahu kado itu berguna untuk kita? Bapak Ibu pernah dapat hadiah? Pernah ya? Bagaimana Bapak Ibu tahu hadiah barang yang ada di dalam kado itu berguna atau tidak? Itu bagaimana caranya? Tentu kita harus buka kado itu ya. Baru kita tahu, kita lihat, oh kasih alat tulis. Kalau nggak berguna buat kita, mungkin berguna buat anak kita atau buat cucu. Kita akan tahu kado itu bermanfaat untuk kita atau tidak kalau kita membuka hadiah itu. Nah demikian juga Bapak Ibu dengan karunia rohani yang kita miliki. Bagaimana kita tidak membuka diri kita sehingga kita tidak tahu kado apa karunia rohani kita itu. Bagaimana kita tahu talenta kita di mana kalau kita tidak pernah mau mencoba dan mau belajar. Kalau kita tidak pernah membuka diri kita untuk talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu ingat di dalam Matius pasal 25 di sana menceritakan Tuhan yang memberikan talenta kepada 3 orang. Yang pertama dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, yang ketiga dikasih 1 talenta. Apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini Bapak Ibu ketika mereka sudah mendapatkan talenta itu? Mereka pergi keluar, benar ya? Sama-sama pergi bukan? Lalu selanjutnya apa? 2 orang yang menerima 5 dan 2 talenta, mereka mengerjakan talenta mereka itu sehingga mereka menghasilkan talenta yang lebih banyak. Tetapi 1 dari 3 orang yang Tuhan beri talenta, yang dia lakukan apa? Dia mengubur talenta yang sudah Tuhannya kasih. Sehingga dia tidak mendapatkan hasil dari talenta yang sudah Tuhannya berikan. Bapak Ibu demikian juga dengan kita. Kalau Allah sudah memberikan kita 1 karunia, tapi kita tidak mengembangkannya. Apa yang terjadi? Lama-lama mendem bukan? Sama seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya ditanya, contoh bisa nyetir? Oh bisa gitu ya. Dulu saya pernah belajar gitu ya. Oh gimana kalau nyetir gitu ya. Tapi udah 20 tahun yang lalu gitu ya nyetirnya gitu kan ya. Lalu disuruh bawa mobil. Kan katanya bisa nyetir ya tinggal pencet injek rem, injek gas gitu ya. Injak kopling gitu kan ya. Tapi ketika disuruh praktek, saya bingung. Gas yang mana, rem yang mana, kopling yang mana, gigi 1 yang mana, gigi mundur yang mana gitu ya. Bapak Ibu, itu saya bisa dikatakan saya bisa nyetir nggak? Nggak bisa ya. Saya hanya tahu teorinya bukan? Saya nggak pernah praktek. Saya nggak pernah bawa mobil, nggak pernah nyetir mobil. Saya hanya tahu teorinya. Kalau mau jalan, injak kopling, masuk gigi 1. Kalau lampu merah, injak rem, berhenti. Tapi saya nggak tahu bagaimana cara menggunakannya.
Saya nggak tahu bagaimana cara mengukur jarak kanan dan kiri. Saya nggak tahu jalur saya ini baik atau salah. Saya nggak tahu rem saya ketika saya injek itu benar atau enggak. Saya bisa dikatakan tidak bisa menyetir. Demikian juga dengan talenta yang kita miliki Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah mengasah karunia rohani yang Allah berikan kepada kita, lama-lama kita lupa. Lama-lama karunia itu terpendam. Sama seperti talenta yang diberikan satu, dia pendam, dia kubur talenta itu. Bahkan mungkin juga Bapak Ibu, Tuhan itu tidak akan pernah meminta kita jadi koki kalau kita nggak bisa masak. Benar nggak? Gimana kita mau jadi koki? Wong kita aja masak nasi aja nggak bisa, masak nasi jadi bubur. Bawang merah, bawang putih, nggak tahu gimana cara ngirisnya. Bumbu dasar merah, putih, kuning, hitam mungkin nggak tahu gitu ya. Gimana kita bisa jadi koki kalau kita nggak tahu dasarnya? Kalau kita nggak pernah mempraktekannya, kalau kita nggak pernah menggali apa yang menjadi talenta kita, menjadi karunia kita. Demikian juga Tuhan tidak akan pernah meminta kita untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin kalau kita tidak pernah bisa memimpin. Allah tidak akan pernah meminta kita menjadi seorang worship leader kalau kita tidak bisa menyanyi. Berarti itu bukan talenta kita Bapak Ibu. Talenta kita ada di tempat yang lain. Bagaimana kita bisa memimpin satu perusahaan kalau kita nggak tahu bagaimana caranya berorganisasi. Kita nggak tahu bagaimana caranya melobi orang. Berarti talenta kita bukan di situ Bapak Ibu. Tuhan kasih tempat yang lain untuk kita melakukan pekerjaan yang baik yang lainnya yang sudah dipersiapkan Allah. Sekarang pertanyaannya, pekerjaan baik apa sih yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu banyak sekali. Bapak Ibu kalau saat ini Bapak Ibu seorang guru, mari gunakan talenta Bapak Ibu sebagai guru ini untuk mengajar hal-hal yang baik kepada para murid, kepada para siswa. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, yang berguna ke depannya. Kalau Bapak Ibu saat ini Tuhan percayakan talenta untuk bisa menjadi seorang pemimpin, pengusaha yang bisa menghasilkan uang. Tapi tentu bukan hanya uangnya Bapak Ibu, tetapi bisa menghasilkan orang-orang yang baik, yang mau bekerja. Maka lakukan itu Bapak Ibu. Kalau Tuhan saat ini berikan kita talenta di bidang multimedia, bagaimana mengatur tata letak ini semua gitu ya, PowerPoint, bikin PowerPoint itu gak mudah Bapak Ibu. Bisa berjam-jam bikin PowerPoint. Apalagi ketika kita berubah menjadi Videotron, dikasih tahu gak boleh pakai background yang warnanya begini, tulisannya harus begini, itu gak mudah Bapak Ibu. Orang-orang kita yang punya talenta di bagian ini Bapak Ibu, mari kita bekerja di bagian itu. Gereja kita pun membutuhkan orang yang demikian bukan? Bukan hanya sekedar orang yang ada di atas panggung yang kelihatan. Tetapi gereja kita ini juga membutuhkan orang-orang yang tidak kelihatan pekerjaannya. Gereja kita punya perpustakaan. Bapak Ibu, udah ada yang pernah ke perpustakaan? Pernah pinjam buku enggak? Bapak Ibu, gereja kita perlu orang untuk cataloging perpustakaan. Gak semua orang bisa mengkatalog buku-buku Bapak Ibu. Mensumeri buku-buku yang ada di sana. Gak semua orang bisa. Tapi ada orang yang Tuhan kasih talenta di bagian itu. Dan gereja kita perlu orang yang demikian. Ada orang yang Tuhan kasih talenta untuk pandai sekali dia berbicara. Ya, kayak kalau ngedenger dia ngomong gitu ya. Oh iya ya gitu ya. Wah bagus deh gitu bicaranya. Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai kita di dalam pekerjaan kita. Makanya kalau perusahaan-perusahaan orang yang pandai bicara taruhnya di tempat marketing tuh ya. Gereja kita perlu gak? Perlu Bapak Ibu orang-orang yang demikian. Di bagian apa? Bagian penginjilan perlu orang-orang yang demikian. Bisa berbicara kepada orang lain dengan luwes, dengan santai. Bisa membawa pemikiran Tuhan ini seperti apa.
orang-orang PI perlu orang-orang yang demikian. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Gereja kita memerlukan begitu banyak sekali orang-orang untuk ambil bagian di dalamnya. Tapi pertanyaannya sekali lagi, mau enggak kita ini sama-sama bekerja? Padahal Paulus di sana mengingatkan kita bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan apa? Melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Allah sudah persiapkan pekerjaan baik bagi kita Bapak Ibu. Tapi sekarang masalahnya, mau nggak kita sama-sama bekerja untuk hal itu? Padahal Allah menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kalau Bapak Ibu dipercaya sebagai seorang dokter, ya, ini ada para dokter, maaf ya, percaya sebagai seorang dokter. Bapak Ibu, kita tahu kesehatan itu mahal harganya, bener ya? Kalau ke dokter aja sekali berobat, Bapak Ibu bisa habis setidaknya 500 juta ada untuk obat doang. Belum lagi buat konsultasi dokter. Belum lagi kalau misalkan mau suntik nggak gitu ya, wah itu biaya lagi. Ya cepeceng keluar gitu kan ya untuk suntik. Bisa habis 1 juta Bapak Ibu. Cetiau keluar untuk 1 kali ke dokter. Belum tentu sembuh juga kan. Nanti ya datang lagi 1 minggu kemudian dikontrol lagi. Keluar lagi. Mahal Bapak Ibu biaya kesehatan saat ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan percayakan untuk kita bisa melayani Tuhan dan melayani sesama kita sebagai seorang dokter, maka kerjakan pekerjaan itu dengan baik. Kerjakan pekerjaan itu untuk kebaikan orang lain. Bukan untuk memuaskan diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi mari kita sama-sama bekerja. Tuhan kasih kita 2 tangan sama-sama 2. 10 jari. Tetapi dari 10 jari ini Bapak Ibu bisa keluar yang macam-macam. Tuhan pakai jari ini menjadi seorang koki. Tuhan pakai jari ini menjadi seorang pengajar. Tuhan pakai jari ini sebagai seorang perawat yang menyembuhkan. Macam-macam Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai jari ini di dalam diri kita. Pertanyaannya, mau enggak kita untuk melayani Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita renungkan. Apa kira-kira yang mampu saya lakukan? Dan Tuhan ingin saya melakukannya. Apa yang mampu saya lakukan untuk pekerjaan baik yang Tuhan sediakan kepada saya? Dan apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Allah memperlengkapi kita, mendesain kita sedemikian rupa dengan segala sesuatu hal yang baik untuk melakukan kehendaknya. Oleh karena itu, maukah kita mencari dan mengembangkan talenta yang kita miliki? Berikutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu apa yang menjadi karunia rohani kita, talenta kita. Sekarang pertanyaannya adalah, untuk apa sih kita melakukan pekerjaan baik itu? Untuk apa sih kita melayani Tuhan? Jawabannya saya katakan klise Bapak Ibu. Dan tidak ada jawaban yang lain. Yaitu kita melakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31, di sana dikatakan demikian. Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Klise ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya harus melakukan pekerjaan yang Tuhan sediakan? Kenapa saya harus melayani? Ya ini, cuma satu jawabannya, gak ada yang lain. Karena kita didesain oleh Allah, bukan untuk kepentingan diri kita. Allah mendesain kita sedemikian rupa dengan begitu sempurna, dengan begitu unik, hanya untuk hormat kemuliaannya Dia. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Sehingga ketika kita diajak untuk pelayanan dan kita menolak dengan berbagai macam alasan Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa talenta
atau karunia rohani yang kita miliki itu bukan untuk kesenangan diri kita, bukan untuk kebaikan diri kita sendiri, tetapi justru Bapak Ibu, talenta yang kita miliki itu berguna untuk orang lain. Bapak Ibu bisa desain apa gunanya untuk Bapak Ibu selain hanya untuk ego kita, selain hanya untuk supaya kita dapat kredit. Desain itu akan bermanfaat jika desain itu berguna untuk orang lain, bukan? Oh, saya bisa desain, kamu mau bikin apa? Sini saya buatin. Itu akan lebih berguna, bukan? Untuk orang lain dibandingkan untuk diri kita sendiri. Kita bisa bernyanyi Bapak Ibu, tapi untuk apa? Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Supaya ketika kita bernyanyi, suara kita didengar enak, didengar baik, didengar indah, maka pujian kita itu bisa membuat orang lain itu mengenal Tuhan. Kita bisa main musik, bukan hanya sekedar untuk kita menyalurkan hobi, tahu kunci C, kunci G, F, D. Bukan hanya sekedar untuk kita menyalurkan hobi kita, tetapi musik yang kita mainkan itu supaya lebih balance, bukan dengan penyanyinya. Bahkan kalau Bapak Ibu tadi perhatikan, kita ada 2 pemusik piano dan keyboard. Yang satu melodi, yang satu chordnya doang, kuncinya doang. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya musik yang dimainkan lebih terlihat lebih bagus, lebih indah. Karena ada yang mengisi, bukan hanya sekedar chordnya doang. Kalau chordnya doang kan teng 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 gitu ya, nggak enak. Perlu ada yang namanya melodi yang mengisi bagian-bagian yang kosong. Itulah fungsi dari keragaman talenta yang kita miliki. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang bekerja di kantor, Tuhan kasih kita kemampuan sebagai akuntan. Mari gunakan kemampuan kita itu sebagai akuntan itu dengan baik. Hitung setiap detil pengeluaran dan pemasukan perusahaan itu dengan takut akan Tuhan. Dengan jujur, gak bikin laporan palsu, laporan ganda dan sebagainya. Bapak Ibu yang sebagai pengusaha, mari jadilah pengusaha yang baik. Pengusaha yang bisa menjadi contoh bagi karyawannya. Bapak Ibu yang sebagai dokter, tadi saya katakan obat sekarang kesehatan mahal. Mari bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi bagaimana kita sebagai seorang dokter melakukan profesi kita itu juga untuk membantu orang-orang yang lain, orang-orang yang dikatakan tidak mampu. Bukan hanya berbicara tentang uang Bapak Ibu, bukan hanya berbicara tentang apa yang saya dapatkan, tetapi pekerjaan baik yang Allah ingin kita lakukan adalah berbicara tentang bagaimana kita melayani sesama dan bagaimana kita memuliakan itu semua untuk Tuhan. Nah, inilah yang Paulus ingin kembali ingatkan kepada setiap kita, bahwa ketika Allah sudah menebus kita dari setiap dosa kita, Allah membuat kita kembali menjadi orang yang begitu indah, begitu mulia di dalam persekutuan dengan Kristus. Dan dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sediakan bagi kita. Bapak Ibu, saya ajak kita semua boleh melihat satu video. Di dalam video ini mengisahkan bagaimana kita manusia itu dilihat dari kejauhan, dilihat dari alam semesta di dunia ini. Boleh minta tolong tim multimedia memutarkannya. Ini manusia jika dilihat dari 10 meter dari atas, 100 meter masih ada nggak? Nggak kelihatan ya? 1 kilometer udah hilang, 10 kilometer kita udah nggak kelihatan lagi. 100 kilometer yang kelihatan hanya pulau. Semakin jauh dilihat 10.000 kilometer hanya bumi yang kelihatan. 1 juta kilometer yang kelihatan, bumi aja udah gak kelihatan. Bumi udah tinggal titiknya doang. 1 miliar kilometer, planet-planet yang lain aja gak kelihatan. Apalagi kita manusia.
100 miliar, 1 triliun kilometer Bapak Ibu. Lebih gak kelihatan lagi kita, bukan? Bumi aja udah gak kelihatan. 100 tahun cahaya, lebih gak kelihatan lagi kita. Seratus 100.000 tahun cahaya, yang ada hanya bintang-bintang, planet-planet kecil yang ada di luar angkasa. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Mari juga kita melihat bagaimana Allah mendesain kita dengan begitu indah, dengan begitu sangat detail sampai kedalaman diri kita. Dari mata Bapak Ibu, Allah ciptakan pupil dan ada iris di dalamnya. Di dalam tubuh kita ada sel darah merah, ada sel darah putih. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dalam tubuh kita ada yang namanya kromosom dan juga ada yang namanya DNA. Allah mendesain kita begitu detail sekali Bapak Ibu. Begitu unik, begitu berharga. Ya. Ini jika manusia dilihat dari 1 pikometer. Saya nggak tahu 1 pikometer itu sekecil apa. Nanti Bapak Ibu boleh tanya. Mungkin dokter ada yang tahu atau mungkin yang kerja di lab ya. 1 pikometer itu mungkin kalau kita ngambil darah ya Bapak Ibu. Terus kita lihat di kaca pembesar itu gitu ya. Nah itulah Allah mendesain kita sedemikian rupa. Begitu unik, begitu berharga, begitu detail. Kadang-kadang ketika kita melihat diri kita sering berkata, saya gak mampu. Kita sering berkata, saya gak bisa. Kita sering berkata, saya sudah tua, sudah laule, sudah uyuh, udah capek. Kasih yang muda-muda aja. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika Allah mendesain kita yang sedemikian rupa ini, Allah punya satu tujuan yang harus kita lakukan. Bahkan di dalam Alkitab, Tuhan memakai orang-orang yang begitu beragam. Kalau Bapak Ibu dari kitab Perjanjian Lama di Kejadian, Allah memanggil Abraham bukan? Umur berapa dia dipanggil oleh Allah? Sudah tua apa masih muda? Sudah tua Bapak Ibu. Allah memanggil Abraham dan Allah memakai dia orang yang sudah tua. Petrus dia orang yang sanguin dan juga impulsif. Paulus dia orang yang kolerik, Tuhan pakai untuk memberitakan pengabaran Injil. Yeremia seorang nabi yang melankolis, yang terlalu perasa. Yeremia. Musa dikatakan orang yang tidak pandai, Tuhan pakai dia. Thomas orang yang suka ragu-ragu. Sampai waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas, Thomas bilang apa? Sebelum aku cucukkan tanganku gitu kan ya, jariku ke tanganmu, aku belum percaya. Tapi Tuhan pakai Thomas seorang yang ragu itu untuk melakukan pekerjaan Allah. Timotius, seorang anak muda, kita katakan masih bau kencur, pemalu, Tuhan pakai dia. Masih banyak Bapak Ibu. Lea dikatakan seorang wanita yang tidak menarik, Tuhan pakai dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini ketika kita dikatakan mari lakukan pekerjaan baik yang sudah Allah sediakan. Mari sama-sama kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Sama-sama kita mau diri kita diperlengkapi dan siap diutus oleh Tuhan di dalam melakukan pelayanannya. Oleh karena itu tuh Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita yang sudah dipanggil, yang sudah diubahkan, yang sudah hidup di dalam anugerah Tuhan, mari bersama-sama kita melayani Tuhan.
Di dalam Yohanes 20 ayat 21 di sana dikatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini perkataan Yesus kepada para murid. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa sudah mengutus aku, Yesus. Sekarang aku, Yesus mengutus kamu. Dan hari ini juga Bapak Ibu, panggilan itu sama bagi kita. Yesus memanggil kita dan mengutus kita untuk kita boleh sama-sama melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan bagi kita sekalian. Amin, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh menciptakan kami sedemikian rupa, begitu sempurna, begitu unik, begitu mulia dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh memanggil kami untuk kami boleh sama-sama melayani Tuhan, melakukan pekerjaan baik di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampuni kami juga. Kalau seringkali kami menolak, seringkali kami menghindar dari panggilan Tuhan. Hari ini Tuhan, tolong ketuk hati kami Tuhan saat ini. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mau memberikan diri kami untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Entah pelayanan di gereja, ataupun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam pekerjaan kami, di dalam profesi kami. Biarlah kami boleh sama-sama melayani Tuhan. Kalaupun ada mungkin Tuhan kami yang memiliki begitu banyak talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami juga Tuhan untuk kami boleh melakukan, mengerjakan talenta itu juga di dalam pelayanan pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kiranya Allah Roh Kudus yang tetap terus menyertai kami dan tetap terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami hari lepas hari boleh diubahkan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.